warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Camat Balondir, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Desa dan Ibu, tokoh-tokoh masyarakat dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman di LPHD yang berbahagia. Pada kesempatan ini dengan kami untuk menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan pengelolaan program di Desa Nangalau. Namun sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri dulu Pak, karena selama ini pernah sekali saya bersosialisasi di awal September Pak Sekcam untuk menjelaskan langkah tahap awal kegiatan dimulainya program riba pakai pengikuti. Saya Iman Huda, posisi sekarang memang selaku Direktur Yayasan PRCP Indonesia. Yayasan ini didirikan tahun 2000 dengan nama People Resource and Conservation Foundation. Tapi pada tahun 2014 kemarin itu diindonesiakan menjadi Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi Indonesia. Jadi disingkat Yayasan PRCP Indonesia. Nah, terkait dengan program di Nangalau, ini kehadiran kita memang sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 awal seperti itu. Hasil dari proyek itu menghasilkan satu sertifikat, satu jaminan bahwa hutan desa yang dikelola masyarakat Nangalau ini bisa dikelola dengan berkelanjutan atau lestari dan sebagainya. Dan standar itu standar internasional. Dari program itulah 17,6% dari luas wilayah ada hutan yang ada di desa kita ini. Kemudian melalui SK Menteri mereka mendapatkan hak pengelolaan untuk jangka waktu 35 tahun. Ini skema yang baru beberapa tahun belakangan ini didorong oleh Menteri Kehutanan. Bagaimana masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendapatkan hak kelolanya, hak kelola. Jadi hutannya mungkin masih wilayah kewenangan negara, tapi hak pengelolanya bisa diserahkan ke masyarakat. Jadi tidak lagi jadi penonton. Kalau dulu jadi pengikat kayu Pak ya, buat rakit dan sebagainya. Jadi penonton KPH ngambil kayu dan sebagainya. Nah sekarang masyarakat sudah bisa sendiri diberikan amanah oleh negara untuk kelola hutan yang ada di desa melalui skema hutan desa ini. Ekosistemnya rawa gambut dan pendapat masyarakat yang kita pahami ada ikan, ada madu, karet dan lain-lain. Kenapa? Kenapa ada pihak yang tertarik untuk membantu masyarakat di desa ini mengelola hutan desa? Salah satu adalah adanya keragaman biodiversitas, keragaman makhluk hidup yang dari kawasan itu. Orang bisa lihat berbagai jenis burung yang ada di desa ini. Orang bisa lihat berbagai jenis hewan air dan sebagainya. Ada madu yang dihasilkan dari hutan desa itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat itu. Artinya kalau ini dikelola dengan baik, masyarakat di desa Nangalau menjadi lebih baik ke depannya. Bahkan bisa dirasakan oleh anak cucu mereka ke depan dan sebagainya. Itu menjadi salah satu alasan kenapa orang tertarik membantu atau bekerjasama dengan masyarakat desa Nangalau. Lanjut dulu. Dari catatan yang kami miliki, ini 2013 itu ada inisiasi oleh programnya GIZ yang tadi Pak dari Kemenhan HK itu kan GIZ for Fire menginisiasi untuk pengusulan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak kelola. Tentu banyak tokoh-tokoh masyarakat kita terlibat di situ Pak. Jadi hutan desa ini bukan 1-2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2013. Sebelum kami hadir, hutan desa sudah disiapkan di tahun 2013. Ada proses pengajuan usulan PAK, ada proses verifikasi usulan hadir oleh Kemenhan HK. 2014 terbit di Januari SK tersebut untuk penetapan areal kerja. Waktu itu pakai skema yang lama. Skema yang ke depan ini tidak pakai PAK lagi, langsung ke HPHD berdasarkan usulan dari masyarakat di desa. Di 2016 kami membantu memfasilitasi lewat program ADB HOB untuk mendapatkan hak kelolanya di sekitar bulan Desember, dan di 2017 Februari Menteri
bersama negara memberikan kewenangan kepada lembaga pengelolaan desa. Lembaga ini yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai wakil dari masyarakat, sebagai mitranya pemerintah desa untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desa, terutama hutan. Ada beberapa kajian sosial ekonomi, biodiversity untuk mendapatkan sertifikasi Planipo itu. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi, kalau makanan itu kita kenal ada sertifikasi organik, Pak, itu sebagai jaminan bahwa makanan sehat dan sebagainya. Nah, Planipo ini sebagai salah satu sertifikat untuk memastikan bahwa hutannya dikelola baik dan bisa lestari. Ada proses kajian di awal, kemudian di 2014 ini disetujui, akhirnya dibikin kesepakatan dengan Planipo. Ini belum sampai ke pembiayaan jangka panjang, baru makan sertifikasi itu. Di tahun pertama tidak ada pendanaan langsung ke LPHD, jadi kami harus membiayai sendiri atau mencarikan mitra untuk kami bisa datang ke kampung, fasilitasi pertemuan, mendampingi patroli dan sebagainya. Baru di 2019 di bulan September, nah itu kita akhirnya mendapatkan salah satu mitra yang bersedia untuk mendukung pembiayaan jangka panjang selama 25 tahun. Jadi bukan hal yang mudah mendapatkan ini, Bapak Ibu. Jadi kita perlu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa dipertemukan dengan teman-teman, dengan orang-orang baik yang mau memperhatikan kita dan lingkungan kita. Jadi kewajibannya luar biasa. Kami mesti memastikan kegiatannya berjalan dengan baik. Kemudian ada laporan secara periodik, baik keuangan maupun kinerja yang harus kami dampingi. Nah, posisi kami adalah dalam proyek ini adalah koordinator proyek, memang itu dalam ketentuannya. Kemudian pelaksana kegiatan lapangan adalah LPHD, itu warga masyarakat di sini semua. Secara tujuan yang disampaikan Pak Ramli tadi, ini memang bagaimana membantu perlindungan jangka panjang pengelola hutan di desa ini. Nah, saat ini kita masih dapat hak kelola hutan desanya, Pak. Tetapi kita masih ada hutan PT lain yang ke depan, entah tahun keberapa kita mau dorong bisa dikelola masyarakat juga. Jangan sampai misalnya perusahaan-perusahaan pihak lain dan sebagainya yang akan mengganggu atau mengancam kelestarian ekosistem yang ada. Karena beberapa sumber pakan lembah ini tidak berpikir makanannya berasal dari sekitar kawasan HPT dan sebagainya. Juga mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Ini luar biasa di tengah laut. Beberapa kali teman-teman menjumpai orang hutan. Nah, itu jadi objek menarik buat ilmu pengetahuan maupun kegiatan ekowisata. Banyak orang yang dengan susah payah untuk datang ke satu tempat tidak bisa ketemu dengan orang hutan, tapi di sini kita bisa ketemu. Dan tapi kita masih punya satu ancaman ke depan karena ada rencana perusahaan pengelolaan kayu yang akan masuk. Ya, ini mesti kita promosikan bahwa kalau kayunya ditebang maka beberapa spesies akan terancam punah juga. Kemudian terkait dengan cadangan karbon, dulu orang berpikir kalau kita masih kecil, Pak, ya, main gitu, sering pakai uang dari daun, ya. Dulu di kampung saya pakai uang nangka untuk belanja dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu sudah merealisasikan bisa dapatkan sesuatu dari daun, dari hutan. Nah, ini yang di dalamnya itu menyimpan cadangan karbon yang punya manfaat buat kehidupan. Ini sangat sederhana tapi realitasnya tidak begitu. Tapi kesempatan ini tidak banyak orang bisa dapat. Juga memperkuat mata pencaharian komunitas tengah laut. Jadi ada beberapa mata pencaharian yang kita dukung agar masyarakat punya tidak ketergantungan dengan hutan yang ada juga. Lanjut. Apa yang akan kita capai? Pertama, memastikan bahwa masyarakat dan LPHD ini punya kapasitas memadai untuk bisa mengelola dalam jangka panjang. Kehadiran kami tidak mungkin 25 tahun, mungkin 1-2 orang. Saya atau koordinator, oke, memonitor. Tapi para pendamping ini tidak sampai 25 tahun. Mudah-mudahan 7 tahun, 8 tahun selesai, masyarakat bisa jalan sendiri. Tapi sekarang, dalam 1 tahun, perlu pendampingan. Bikin buku kas, bikin buku neraca, bikin laporan tepat waktu, bikin laporan. Kita harus menghadirkan seperti ini, laporan triwulan. Kami sampaikan semua. Jadi Bapak Ibu yang tertarik bisa berkunjung ke pemerintah desa atau HBD membaca laporan-laporan ini. Laporan ini kami sampaikan ke Bapeda di Kabupaten, KPH di Kabupaten, teman-teman dinas provinsi di LHK dan Bapeda di provinsi juga. Teman-teman di LHK bisa membuka ini semua.
bisa membaca semua apa yang dilakukan di sini. Jadi Bapak jangan khawatir. Kalau kita bilang kita nggak tahu, mohon ada rasa ingin tahu untuk mengetahui dan hubungi ke siapa? Hubungi Pak Hamdi, hubungi Pak Kades, mereka akan terima buku ini. Baca di situ apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Sebenarnya ada mekanisme lain bahwa karena LPHD ini di bawah pemerintah desa punya hak untuk memanggil LPHD setiap bulan untuk mereka cerita apa yang dilakukan, bagaimana penggunaan dana dan sebagainya. Setiap bulan bisa dilakukan. Kami akan mendampingi, bahkan setiap 3 bulan mendatangkan teman-teman dari luar atau rencana evaluasi bulan Juli Pak, itu teman-teman kabupaten kita hadirkan juga untuk melihat dampak kegiatan apakah Bapenda, KPH, mudah-mudahan Bapak-Bapak itu bisa ikut terlibat sehingga bisa tidak hanya mendengarkan apa yang dilakukan tapi melihat dampaknya juga Pak. Apakah sudah punya dampak terhadap beberapa hal indikator, kalau sudah apa yang perlu kita perbaharui lagi ke depan. Kemudian untuk mendukung patroli secara rutin dan mendeteksi perbuatan yang dibolehkan dan pencegahan kebakaran. Pengalaman kami di Boyan Tanjung, di Siliwangi, teman-teman dari Babinsa ini dan teman-teman dari Polres juga ikut, Pak, ada ikut. Mereka masing-masing satu orang ikut patroli yang dibiayai oleh pemerintah desa. Mungkin waktu awal kami bantu, tapi kami selesai itu dilanjutkan oleh pemerintah desa untuk ikut terlibat. Karena LPHD ini tidak punya kewenangan untuk penanganan ketika ada tindak pidana dan sebagainya. Dia hanya mencatat, mendokumentasikan, memberikan laporan bahwa ada temuan tentang spesies, tentang tumbuhan dan sebagainya. Kemudian hal lain, pohon-pohon yang kita tanam menghasilkan pakan lebah, kayu, HBK untuk bisa digunakan dan diolah masyarakat di desa dan alam. Jadi ini mendukung untuk beberapa wilayah yang mengalami kerusakan, memastikan bahwa pohon-pohon pakan lebahnya tetap ada, pohon-pohon kayu yang menjadi kebutuhan itu tetap ada, HBK, dan anak cucu mereka tetap masih bisa melakukan. Nampaknya sepele, karena hutan kita luas, untuk apa nanam? Nah, ketika kita nebang, kadang-kadang kita lupa beberapa hal, walaupun kecil sedikit, kami akan lakukan ini. Targetnya 20 hektar per tahun, Pak. Jadi selama 25 tahun, mudah-mudahan bisa 500 hektar. Ada cadangan yang dilakukan oleh LPHD. Tambahan pendapatan dari mata pencarian seperti dari apa yang disepakati ada usaha madu, itu kalau istilah nomenklatur Menahaka, kelompok usaha perhutanan sosial madu, kelompok usaha perhutanan sosial karet, kelompok usaha perhutanan sosial rotan, kelompok usaha perhutanan sosial pengolahan ikan, dan kelompok usaha perhutanan sosial ekowisata. Jadi kalau Pak Idris bilang bisa nggak mau mengembangkan siluk, silahkan bergabung ke kelompok pengolahan ikan atau budidaya ikan. Dibicarakan di situ di tingkat kelompok, ada ruangnya Pak, silahkan. Ada yang tertarik hobi di anyam-menganyam, yang punya nilai ekonomis atau peningkatan kapasitas dan kualitasnya, kumpul di teman-teman di KUPS Rotan. Yang karet juga begitu. Kami bahkan sudah meningkat dengan perusahaan penampung karet. Jadi kalau memang mau difasilitasi silahkan, kalau mau jual sendiri juga silahkan. Yang madu juga begitu. Jadi kami coba fasilitasi itu, bagaimana melakukan pembukuan yang baik, bagaimana melakukan pemasaran yang baik dan sebagainya. Termasuk ekowisata belum berjalan. Mungkin mudah-mudahan paling tidak awal Juli ada satu tim studi yang akan menyiapkan desain kegiatan seperti yang akan dijual yang cocok gitu. Ada teman dari Jawa Timur. Setelah itu akan kita bangun dan mempromosikan objek wisatanya, paket wisatanya seperti apa. Karena ini lebih sering orang jauh-jauh dari mana-mana kalau datang ke daerah gambut itu bukan berhadapan yang bersih kan Pak. Gambut yang becek, berlumpur dan sebagainya, terik panas itu harus siap. Paket apa yang sebenarnya untuk hadir di tengah laut. Kemudian baru pengelolaan dan koordinasi yang efektif. Dan kita secara rutin setelah berkoordinasi dengan ini, saat ini mohon maaf kami baru ke kabupaten Bapak Ibu lebih sering karena dengan Bapenda dan KPH. Terima kasih masukan dari Bapak-Bapak di kecamatan mengingatkan hal ini. Mudah-mudahan secara rutin tribulan paling tidak Pak ya, kita bisa mampir menjelaskan bahkan menyampaikan laporan yang sudah ada. Dan kami juga mohon kontak untuk yang kehadiran orang asing Pak. Jadi mungkin Pak Rio mencatat nomor kontak yang pihak bersama Bapak berwenang bisa dikonfirmasi. Kalau ada formulir yang harus diisi silahkan beritahu kami. Kami akan isi dan distribusikan kembali ke teman-teman polisi. Lanjut. Apa yang dilakukan teman-teman FPHD atau program di sini?
Pertama tadi ada penguatan kapasitas, beberapa pelatihan-pelatihan, memastikan mereka paham, memahami teknis, memahami pengetahuan, mengetahui teknologinya apa. Ada smart patrol, pengelolaan ekowisata, pengelolaan perpustakaan, bahkan memfasilitasi penyusunan peraturan desa. Jadi kami akan bantu teman-teman di BPD dan pemerintah desa mendatangkan satu pelatih bagaimana menyusun peraturan desa yang baik sesuai aturan dan sebagainya. Sambil nanti konsultasi dengan teman-teman di kabupaten atau pemerintah kabupaten. Yang paling dekat adalah bagaimana membangun perdes pengelolaan hutan di desa ini. Seperti apa yang boleh dan tidak boleh, itu bisa disepakati. Kemudian ada kunjungan belajar, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, memfasilitasi kunjungan belajar dan penonton desa di luar, termasuk juga pengelolaan usaha. Tahun ini ada paket seperti itu, bahkan sampai ke luar Kalimantan Barat, ke Sulawesi dan Jawa ya. Tapi dengan kondisi yang ada, kami minta maaf, hanya bisa dilakukan di wilayah Kalimantan Barat saja Pak. Jadi mungkin kita belum bisa berkunjung ke Jawa atau Sulawesi dan selainnya, mungkin yang bisa di hutan desa yang ada di sekitar kita di wilayah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan bisa ke Batam atau Batu Ampar. Kemudian ada perlindungan dan pengamanan hutan. Ini ada patroli dan juga rehabilitasi kawasan yang sudah saya jelaskan tadi. Di kegiatan lain ada pengembangan mata pencaharian, ada kegiatan ekowisata, madu, pengolahan ikan, rotan, dan karet. Kalau nanti harus berkembang dan sebagainya, nanti dibicarakan pada saat musyawarah untuk penyusunan rencana kerja tahunan, itu bisa didiskusikan lagi. Karena saat ini mereka juga sudah punya rencana pengelolaan 10 tahun, itu jadi kewajiban dari LPHD menyiapkan rencana pengelolaan jangka panjang. Lanjut. Nah, banyak dari kita yang sering bertanya karena banyak dari kita mungkin tidak terlibat di awal proses Pak ya. Mungkin sudah diundang LPHD, tidak ada kesibukan datang sehingga banyak informasi yang ketinggalan dan sebagainya. Kesempatan ini menjadi hal yang penting buat kami menyampaikan beberapa hal ya. Jadi dalam konteks pemanfaatan, baik kegiatan maupun dana itu 35% itu akan kami kelola secara langsung, 65% akan diberikan ke pengelola LPHD. Ya. Tetapi ada beberapa item selanjutnya sudah harus dipahami. Tidak bisa sembarangan tiba-tiba mau bikin gertak, itu tidak bisa sembarangan. Di antaranya ini baru pertama LPHD di Indonesia punya gaji Pak, 20% dari lokasi dana ini. Tapi sekali lagi ini belum bisa membayar semua pengurus, baru sebagian pengurus inti, ada sekitar 8 orang yang mendapatkan gaji dari LPHD ini. Mudah-mudahan ketika LPHD pengembangan bisnisnya berhasil dan maju, ada berapa dana yang disetorkan ke LPHD untuk biayai juga teman-teman yang lain. Ada dukungan peralatan mulai dari kantor LPHD di samping rumah bambu, rumah produksi karet dan beberapa sebagainya, berapa unit komputer. Dari saat ini sudah ada 4, dulu 1 ditambah 3, mudah-mudahan masing-masing bidang kita bisa menyiapkan laporan dengan komputer dan sebagainya. Pertama anak muda, karena kalau yang tua-tua katanya udah jarinya pada kembang, sering nangkap ikan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan harapan anak muda bisa menggunakan ini sehingga banyak orang di Nangalau pintar menggunakan komputer dan siap menjadi pengurus desa yang baik. Ada beberapa pelatihan, ada juga fasilitasi perencanaan pengelolaan hutan desanya. Terus ada juga untuk personal kantor dan sebagainya. Ada 5%. Kemudian untuk patroli ini sekitar 17, dan rehabilitasinya besar sekitar 21%. Untuk kegiatan konservasi Warnes ini kayak penyadaran kita tentang konservasi yang akan disedikitkan dengan rencana kegiatan ya, kebudayaan itu Pak ya. Nah, kita punya agenda untuk penguasaan tahun ini temanya tentang pangan lokal. Tapi kalau mau disedikitkan nanti kita bisa cocokkan waktunya. Mudah-mudahan itu bisa nanti kami dapat kabar kapan bulan apa yang bisa akan dilakukan itu. Dan ini menjadi penting karena bagaimana menumbuhkan pengetahuan, motivasi kawan-kawan untuk dapatkan pangan yang berasal dari lokal ini, menjamin ketahanan pangan ke depan. Dan terakhir adalah pelatihan terhadap pengembangan mata pencaharian. Jadi dalam struktur pemanfaatannya yang dikelola dalam proyek ini. Lanjut.
Nah, ini saya jelaskan sedikit bagaimana dasar dana itu bisa hadir. Jadi selain biodiversity, mereka juga menghitung emisi. Emisi itu gas yang dihasilkan dari proses produksi, apakah pabrik, apakah motor, apakah dari proses-proses produksi yang lain. Di penjaminan itu sebesar 204 yang akan disisihkan, kemudian yang manfaat itu yang memenuhi standar yang bisa dipromosikan itu menjadi 1.308,2 ton karbon dioksida emisi. Itu ini sebagai kita melihat bahwa bagaimana hutan kita berperanan dalam perubahan iklim yang ada. Jadi hutan desa kita berkontribusi setiap tahun untuk mengurangi emisi sebesar 1.308 ton karbon dioksida. Nah, sumber dana yang kita dapat ini bukan langsung dari dana penjualan karbon, bukan dari kompensasi karbon semata. Ada satu skema dari perusahaan perkebunan yang masuk dalam RSPDU punya kewajiban untuk melakukan upaya konservasi. Kebetulan anak-anak perusahaan mereka diantaranya ada yang tidak melakukan itu, sehingga mereka punya kewajiban untuk menyediakan dana yang bisa dikelola oleh mereka sendiri atau diserahkan ke masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi. Dengan berbagai upaya promosi, bernegosiasi, lobby dan sebagainya, akhirnya Desa Naga Laut terpilih. Hitungannya luar biasa. Rata-rata sebenarnya kalau pasar karbon hanya $5 per ton. Kita mampu kalau dikalkulasikan mencapai 93,8 US dollar per ton. Itu sangat tinggi di Indonesia. Jadi pendapatan ini totalnya selama 25 tahun itu mencapai 2.500.000, hampir 2.400.000 lebih, atau totalnya menjadi 34 miliar dana yang disediakan untuk berkegiatan dalam pengelolaan hutan desa ini. Dengan rata-rata 1 tahun sekitar 1,385 miliar, jadi hampir sama dengan dana desa ya Pak ya. Kan tidak mudah itu untuk mengelola seperti itu. Pemerintah desa yang dengan persyaratan seperti itu ya luar biasa, apalagi teman-teman di LPHD ini macam-macam latar pendidikannya, harus belajar dana proyek seperti itu, kalau belajar mengelola dana seperti itu. Lanjut. Kalau ditanya apakah selama ini sudah ada manfaatnya buat program dan partisipasi warga yang terlibat dalam ini, catatan kami dari bulan September kemarin ini sudah ada sampai tiap bulan itu ada yang 58 orang, yang 12 orang yang terlibat. Bahkan di bulan Juni terakhir itu ada angka 224 orang untuk laki-laki dan 38 dengan berbagai macam kegiatan. Jadi angka-angka ini menjadi jaminan bahwa proyek ini melibatkan warga dan dengan berbagai kegiatan. Ternyata ada yang tidak terlibat, mungkin ada proses-proses yang mungkin tidak tersampaikan sehingga mereka tidak bisa hadir dan sebagainya. Kegiatan patroli ini sudah rutin, yang rencananya 1 kali 1 bulan. Teman-teman di desa ini mampu melakukan efisiensi biaya sehingga bisa melakukan patroli selama 2 kali dalam 1 bulan. Jarak tempuh sekarang sudah mencapai 400 km, 381, hampir sampai Pontianak Sintang, 381 kan, atau rata-rata 34 kilo per bulan. Nah, apa yang mereka lakukan diantaranya ini melakukan pengamanan di wilayah hutan desa mereka, melakukan pemasangan tanda batas untuk memastikan mana batas wilayah hutan desa, mana wilayah hutan-hutan produksi yang lain, sehingga tidak ada terjadi kesalahan dalam pemanfaatan hasil hutan yang ada. Betul, lanjut. Ini perjumpaan satwa selama patroli sudah mencapai 200 spesies dari bulan periode September dengan beberapa famili dari jenis aves atau burung-burungan, Herpetofauna maupun mamalia atau hewan menyusui. Oh ya, oke. Ini flora. Lanjutkan ke biaya karena
Ini yang dana bergulir sudah diakses ada 2 kelompok, masing-masing kita siapkan 50 juta. Ini yang juga dipertanyakan teman-teman. Ini menarik. Saya senang ada orang-orang yang kritis dan mulai ingin tahu Pak. Jadi kita siap kolaborasi untuk mengelola ini bersama. Ini sudah mencapai 60% Pak. Dan yang kita kelola ada 1,7 miliar. Mudah-mudahan ke depan kita siap lagi untuk memastikan 100% bisa diserap. Lanjut. Ini detail realisasinya, ada kegiatan beberapa kegiatan dengan capaian 60% dari 2,8 miliar di tahun ini Pak. Di tahun ini hanya 2,8, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi semua, tinggal 3 bulan ini. Lanjut. Nah, ini tantangan kami, memang penguasaan pengetahuan dan keterampilan masih berjalan lambat, itu mesti menjadi tantangan kami untuk mendampingi, itu bukan menjadi masalah, tapi untuk mendampingi. Jadi motivasi kami membekali kawan-kawan. Pemahaman terhadap program belum merata juga karena memang kadang-kadang tidak bisa hadir semua sehingga beberapa informasi tidak tersampaikan dengan maksimal. Komitmen pemerintah desa baru belum jelas dan kami belum ada komunikasi dengan teman-teman pemerintah desa bagaimana merangkul kegiatan ini ke depan. Jadi kami belum terbaca seperti itu. Mudah-mudahan nanti dalam beberapa hari kehadiran kami bisa dimanfaatkan untuk kami dipanggil dan diskusi bersama ya Pak ya, bahwa untuk menjelaskan lebih jauh. Yang terakhir, memang pandemi COVID kami terhalang selama 2,5 bulan, tidak bisa ke sini dan alhamdulillah ini kami hadir di sini dan teman-teman LPAD termotivasi untuk membantu masyarakat dan menghadirkan bantuan sembako ini. Di rencana kami di 3 bulan terakhir Pak ada 32 kegiatan dengan misalkan dana 40% itu harus kami kelola bersama masyarakat dengan berbagai strategi nanti mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Ya, saya pikir itu karena mengingat sumber ini ya energinya mau habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.